Bersiap kembali di dalam pelajaran kita matematika. Untuk kelas 12 kita akan berbicara lagi tentang persamaan trigonometri. Yaitu kita berbicara tentang persamaan sinus, kosinus, tangen berikut himpunan penyelesaiannya. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe tayangan ini, berikut memijit tombol loncengnya. Oke ya, kita akan mulai. Persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Prinsipnya persamaan trigonometri adalah menentukan titik potong antara dua fungsi. Misalkan kita punya y sama dengan sin x. Kemudian kita sudah bisa menggambarkan grafik y sin x-nya toh. Itu ya, grafik y sama dengan sin x. Kemudian berikutnya kita punya grafik y sama dengan setengah akar 2. Tarik garis pendatar, itulah grafik y sama dengan setengah akar 2. Ya. Kemudian pada prinsipnya kita ingin mencari titik potong A dan B, maka sin x dibikin sama dengan setengah akar 2. Sehingga akhirnya kita mendapatkan himpunan penyelesaian x1 dan x2, di manakah x1 di situ di sumbu x dan x2 ternyata di situ. Oke. Kemudian andaikan kita punya y sama dengan cos x, kita gambarkan saja grafik y sama dengan cos x-nya pada sumbu x dan sumbu y seperti itu ya. Kemudian kita juga gambarkan grafik y sama dengan setengah, garis lurus mendatar, itulah y sama dengan setengah, memotong y sama dengan setengah di situ. Kemudian kita persamakan cos x sama dengan setengah, maka kita dapatkan titik potong A dan B. Selanjutnya kita mendapatkan himpunan penyelesaian x1 dan x2, di manakah x1 ternyata di sumbu x di situ, di manakah x2 ternyata di sumbu x di situ. Yes. Atau kita punya grafik yang lain, y sama dengan tangen x, maka kita gambarkan grafik tangen. Ya, agak berbeda sedikit ya, dia akan meluncur ke atas, kemudian dari bawah meluncur ke situ ya. Agak berbeda dengan grafik yang tadi. Kemudian kita gambarkan grafik y sama dengan min akar 3, dia ada di bawah sumbu x mendatar ya, kita tarik melalui titik min akar 3 sehingga kita dapatkan tangen x sama dengan min akar 3, maka kita akan mendapatkan dua titik potong A dan B, sehingga selanjutnya kita punya himpunan penyelesaian x1 dan x2 seperti biasa, x1 di situ, x2 di situ. Yes. Oke, kita langsung saja ke tentang sudut istimewa yang sudah kita hafal waktu kelas 10. Sin 0 adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Dan cos 0 adalah 1, cos pi per 6 itu setengah akar 3, cos pi per 4 itu setengah akar 2, cos pi per 3 setengah, dan cos pi per 2 0. Kemudian tangen 0 dan 0, tangen 30 setengah akar sepertiga akar 3, tangen 45 1, tangen 60 derajat itu akar 3, dan tangen 90 adalah tak hingga. Ingat juga teori kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 nama lainnya sudut lancip, kuadran 2 nama lainnya sudut tumpul. Yes, kita lihat kuadran 1 itu berarti all of them positif. Semuanya positif. Sin, cos, tan itu adalah positif. Kuadran 2 itu adalah kerajaan sinus, sinusnya yang positif. Kuadran 3 itu kerajaan tangen, tangen aja yang positif. Kemudian kuadran 4 itu kerajaan kosinus, kosinus aja yang positif. Untuk menghafalnya kita ingat di situ, asal saja tahu caranya. Ya, ingat, asal saja tahu caranya. Ya, all of them, S itu sinus, T itu tangen, C itu cosinus. Ingat, asal saja tahu caranya. Oke, kita terapkan pada contoh soal ya. Contoh yang pertama tuh kita ingin menentukan himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan setengah akar 3 pada interval 0 lebih kecil x lebih kecil 2. Tuliskan sin x setengah akar 3. Ingat sudut istimewanya adalah alfa 60 derajat. Ingat tadi ya. Kemudian kita gambarkan garis menyilang begitu. Kita dapat 60 derajat, simpan di situ. Simpan di situ. Jangan salah menyimpan 60 derajat yang udah kita dapat, simpan pada bagian itu. Kemudian ingat, sin x-nya ya itu adalah positif.
Ya, karena dia positif, maka ingat kembali dalam teori kuadran bahwa sin itu positif di mana? Di kuadran 1. Maka kita ambil sudut pada kuadran 1. Maka kita dapatkan X1 itu sama dengan 60 derajat atau pi per 3. Di mana lagi sin itu positif, ternyata sinus positif di kuadran 2. Ambil sudut seperti itu, maka kita dapat X2 180 derajat dikurang 60 derajat atau 120 derajat. Sehingga X2-nya 2 pi per 3. Kemudian kita cek interval. Oh, ternyata pi per 3 itu ada pada interval 0 sampai 2 pi. Ya, ada pada interval, berarti kita ambil. Kemudian cek juga yang X2 ya, yaitu 2 pi per 3. Cek apakah dia ada pada interval. Oh, ternyata dia ada pada interval sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah pi per 3 dan 2 pi per 3. Next. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Andaikan kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian, ya, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah akar 2 pada interval 0 sampai 2 pi, maka kita tuliskan sin X sama dengan min setengah akar 2. Ingat sudut istimewa. Negatifnya kita abaikan dahulu, sin setengah akar 2 hasilnya alfanya 45 derajat. Kita bikin garis menyilang seperti itu pada 4 buah kuadran. Simpan 45 derajat di situ. Simpan juga di situ, jangan salah menyimpan. Lihat cara menyimpan sudutnya. Ya, bahwa alfa 45 derajat simpan di situ. Ya, oke, ya, kamu lihat bagaimana cara menyimpannya. Kemudian lihat sin X ternyata negatif. Kamu ingat sin X negatif di kuadran mana? Di kuadran mana? Oh, ternyata di kuadran 3. Maka kita ambil sudutnya seperti itu sehingga kita punya X1 itu adalah 180 derajat tambah 45 derajat atau 225 derajat atau 5 pi per 4 radian. Di mana lagi sin negatif? Oh, di kuadran 4. Sehingga kita mendapatkan X2 itu ternyata 360 derajat min 45 derajat atau 315 derajat. Sehingga X2-nya 7 pi per 4. Yuk kita cek pada interval 0 sampai 2 pi. Apakah X1, X2 ada di sana? 5 pi per 4 ternyata ada pada interval tersebut. Berarti kita ambil sebagai jawaban. Kemudian 7 pi per 4 ada di situ. Ya, ada pada interval. Oh, ternyata 7 pi per 4 juga ada pada interval 0 sampai 2 pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5 pi per 4, 7 pi per 4. Good. Kita lanjut. Mudah tak? Mudah saja ya, nggak usah dibikin ribet. Coba contoh soal lain, kita hendak menentukan sebuah himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan min setengah akar 3, interval 0 sampai 360 derajat. Kita tuliskan seperti biasa. Negatifnya kita abaikan dahulu. Ingat sudut istimewa untuk setengah akar 3 adalah alfanya 30 derajat. Untuk apa alfa 30 derajat? Kita simpan pada keempat kuadran tersebut. Jangan lupa menyimpan sudutnya pada daerah-daerah yang sudah saya tentukan di situ. Oke, jangan salah menyimpan. Kemudian lihatlah ya. Nah, seperti itu cara menyimpannya. Yes. Alfa 30 derajat simpan pada tempat-tempat yang semestinya. Ya. Kemudian cosnya itu ternyata negatif. Di manakah cos negatif? Oh, cos negatif ternyata di kuadran 2. Ya, sehingga kita punya sudut seperti itu, maka kita punya 2x sama dengan 150 derajat. Dari mana? 180 derajat dikurang 30 derajat. Kita bagi 2, x1-nya 75 derajat. Oke, tapi karena 2x itu periodanya 2 pi per 2, maka 75 pun ditambah 180 derajat. Sehingga kita punya x yang kedua itu adalah 255 derajat. Karena koefisien x dari cosnya adalah ada 2, ya. Maka X-nya jadi banyak. Oke, negatif di mana lagi cos? Di kuadran 3. Itu artinya kita punya 2x3 sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat. 210 dibagi 2. X3-nya 105 derajat. Kemudian X4 kita dapat juga dengan cara menambahkan 180 derajat. Dari mana? Dari periode. Yaitu 2 pi per 2. Dari mana 2-nya? Dari 2x yang cos itu. Cos punya 2x di situ. Sehingga kita punya x4-nya 285 derajat. Yuk kita periksa semua jawaban pada interval 0 sampai 360 derajat. 75 apakah ada di situ?
255 derajat apakah ada di situ? 105 derajat apakah ada di situ? 285 derajat apakah ada di situ? 75 ada di situ? Ada. 255 ada di situ? Ada. 105 ada pada interval? Ada. 285 ada pada interval? Yes, sehingga kita punya himpunan penyelesaian, semuanya dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Selesai. Mudah saja. Kita ulangin lagi, diulang. Matematika pada intinya mengulang contoh-contoh soal. Biar kamu paham. Contoh yang keempat, kita punya 3 tan 2x sama dengan min akar 3, intervalnya 0 sampai 2pi. Kita ubah dulu, sehingga kita punya tangent 2x sama dengan min sepertiga akar 3. Yes. Oke, kita tuliskan. Abaikan dulu negatifnya. Ingat, sudut istimewa untuk sepertiga akar 3, itu berarti alfanya 30 derajat. Kemudian kita bikin kuadran 1 sampai 4, garis menyilang seperti biasa, dan selanjutnya kita simpan sudut pada tempat yang semestinya. Bahwa kita dapat 30 derajat, simpan di situ. Ya, jangan lupa menyimpan di situ. Simpan di situ, simpan di situ. Tapi kemudian, next, tangennya ternyata negatif. Tolong ingat teori kuadran. Di manakah tangen negatif? Di manakah tangen negatif? Oh, di kuadran 2. Kita tentukan sudutnya. Kita punya berarti berapa? 2x1 sama dengan 150 derajat. Atau x1-nya 75 derajat. Tapi nggak selesai di situ. Karena tangennya punya 2x. 2 itu untuk menentukan periode yang 180 derajat, maka 75 ditambahkan 180 derajat juga, maka dapatkan X2-nya adalah 255 derajat. Di mana lagi tangent itu negatif? Di mana lagi? Oh, ternyata tangent negatif di kuadran 4. Oke, tentukan sudutnya. Dapatlah 2x3 adalah 360 derajat min 30 derajat atau 330 derajat. Kita bagi 2 jadi 165 derajat. Tapi nggak selesai di situ, ada tambahan lagi. Tambahin periodenya 180 derajat. Ya, dari mana? Dari tangent 2x. 2-nya di situ ya. Sehingga kita dapat X4-nya 345 derajat. Kita periksa pada interval. Apakah semua sudut yang kita dapatkan ada pada intervalnya? Apakah 75 derajat itu ada pada 0 sampai 360 derajat? Apakah 255 derajat ada di situ? Apakah 165 derajat ada di situ? Apakah 345 ada di situ? Ternyata ada. Semuanya memenuhi syarat pada interval tersebut. Maka kita ambil seluruhnya menjadi himpunan penyelesaian. Good. Semuanya diambil. Oke, ya. Mudah-mudahan kalian paham sampai di sini. Kita teruskan pada soal yang lebih heboh. Ini soal terakhir, contoh soal terakhir. Ya, ada kurungnya, ya, 3 tangent X min pi per 6 min akar 3 sama dengan 0. Kita ubah dulu, yes. Sehingga kita punya tangent X min pi per 6 sama dengan sepertiga akar 3. Nah, kita konsentrasi pada sepertiga akar 3. Ingat sudut istimewa. Kita dapat alfanya berapa? Yo, ingat sudut istimewa 330 derajat. 30 derajat. Seperti biasa kita bikin 4 buah kuadran, kemudian garis menyilang. Jangan lupa simpan alfa yang sudah kita dapat pada tempat yang semestinya. Yes. Oke. Alfa simpan di situ. Nggak bosan-bosan ya, agar kamu pintar ya. Oke, diulang-ulang ya, simpan sudutnya di situ. Kemudian kita lihat tangennya ternyata positif ya. Tangennya sepertiga akar 3 berarti positif. Di manakah tangen positif? Oh, di kuadran 1. Sehingga kita punya X min pi per 6 itu 30 derajat. Sehingga X1-nya itu dapat 60 derajat. Yes. Oke, di manakah kemudian tangent positif? Di kuadran 3. Oh, berarti kita punya X2 min pi per 6 sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat atau 210 derajat. Sehingga kita punya X2 sama dengan 240 derajat. Kita periksa apakah 60 ada pada interval itu? Ya, interval 180 sampai 360. Oh, 60 nggak ada di situ, berarti jangan diambil. 240 ada di situ, berarti itu diambil. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 240 derajat karena itu yang memenuhi syarat. Oke. Contoh soalnya sudah banyak.
Selanjutnya adalah tugas kamu untuk mencoba soal-soal latihan untuk mempertajam jurus-jurus yang sudah saya ajarkan. Ada 8 soal yang silakan kamu coba. Tidak ada orang yang pintar dan jenius tanpa mencoba soal-soal, berlatih terus, berlatih terus. Jika ada masalah, lihat dibahas persamaan trigonometri. Demikian untuk persamaan trigonometri. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Ciao.